Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32. Pusat Perhatian. Keesokan paginya, Delia mengajak Kaisar untuk berbelanja kebutuhan mereka selama 1 bulan ke depan. Wah, ini adalah pertama kalinya bagi kita berdua untuk pergi berbelanja bersama sejak kita berdua menjadi suami istri, ucap Delia dengan wajah yang berbinar-binar. Kaisar yang menggendong Deka, dia hanya bisa tersenyum melihat kebahagiaan istrinya saat ini. Banyak pasang mata yang memperhatikan keduanya. Ketika mereka berjalan di mal beriringan dengan Kaisar yang menggendong seorang bayi yang tampan dan menggemaskan. Wow, hot daddy. Tiba-tiba seorang gadis berteriak di hadapan Kaisar dan Delia. Tampak Delia mengerutkan keningnya ketika dia mendengar perempuan itu meneriakkan kata-kata itu. Dia adalah suamiku, ayah dari anakku, ucap Delia dengan wajah tidak menyenangkan untuk dipandang. Gadis yang tadi berteriak di hadapan mereka berdua pun akhirnya pergi dengan perasaan malu karena melihat sikap Delia yang begitu posesif terhadap suaminya. Kaisar tampak bahagia ketika melihat istrinya yang sepertinya tidak suka melihat dirinya diperhatikan oleh perempuan lain. Begitulah perasaanku saat aku berpikir kamu sedang bersama dengan Takeshi, ucap Kaisar berbisik di telinga Delia. Delia tampak tercengang sejenak. Kemudian Delia menggenggam tangan Kaisar dan menciumnya dengan penuh kelembutan. Maafkan aku ya, yang sudah meremehkan perasaan cemburumu selama ini. Sekarang aku tahu bagaimana rasa sakitnya saat orang yang kita cintai diperhatikan oleh orang lain, ucap Delia sambil menatap lekat kepada Kaisar, yang kini tersenyum menatap istrinya. Ayo, katanya mau berbelanja. Kok malah cuma ngobrol aja di sini? Pilihlah apapun yang kau inginkan, seluruh waktuku hari ini adalah milikmu, ucap Kaisar dengan penuh kebahagiaan. Apakah kau tahu aku adalah wanita yang paling beruntung di dunia ini karena memilikimu sebagai suamiku, ucap Delia sambil sekilas mengecup bibir Kaisar. Kaisar yang merasa terkejut dengan kelakuan istrinya yang tiba-tiba seperti itu, wajahnya sampai memerah karena menahan malu. Seingat Kaisar, itulah kali pertama Delia menciumnya dengan inisiatifnya sendiri. Tanpa dipaksa oleh dirinya, hati Kaisar sangat bahagia sekali karenanya. Ini di tempat umum, kau jangan coba-coba untuk menggodaku, ucap Kaisar sambil berbisik di telinga Delia. Delia hanya tersenyum dan mengerlingkan sebelah matanya kepada Kaisar. Semakin hari, kau semakin pintar dalam hal menggodaku, ucap Kaisar sambil mencium bibir istrinya sekilas juga. Kemesraan keduanya menjadi perhatian banyak orang yang sedang berbelanja di mal tersebut. Tampak ada rasa iri di mata mereka. Bagaimana tidak, seorang laki-laki yang begitu tampan, rupawan, dan seorang wanita yang begitu cantik mempesona, dengan seorang anak yang begitu menggemaskan dalam gendongan Kaisar. Bahkan ada beberapa gadis yang berteriak karena histeris ketika melihat Kaisar. Ada beberapa orang yang merekam kemesraan Kaisar bersama Delia di depan publik. Delia yang merasa risih dengan perhatian dari begitu banyak orang, pada akhirnya dia memutuskan untuk minta pulang saja kepada Kaisar sang suami. Kita pulang saja ya, aku sudah tidak punya mood untuk berbelanja. Kau lihatlah pada gadis-gadis itu. Mereka semuanya seperti ingin melahapmu saja. Aku benar-benar sangat tidak suka, ucap Delia sambil cemberut di hadapan Kaisar. Kaisar tertawa terbahak-bahak melihat kecemburuan di mata Delia saat ini. Istriku sangat menggemaskan sekali ketika dia cemburu padaku, ucap Kaisar menggoda Delia yang sedang jelek moodnya. Kau tampaknya sangat bahagia sekali ketika menjadi pusat perhatian para gadis, ucap Delia kemudian dia langsung mempercepat langkahnya menuju mobil mereka. Oh, ayolah sayang, jangan kau mulai ngambek seperti itu. Kau jangan jadikan aku sebagai korban dari kekaguman mereka terhadapku, ucap Kaisar memohon kepada istrinya. Tetapi Delia yang sekarang hatinya sedang tidak baik-baik saja, langsung masuk ke mobil. Delia sendiri merasa bingung dengan dirinya saat ini. Entah kenapa dia selalu merasa ingin selalu dekat dengan Kaisar.
Delia tidak suka kalau Kaisar diperhatikan oleh orang lain. Pokoknya, perasaan semacam itu sangat menyiksa diri Delia sendiri. Kaisar langsung melajukan mobil mereka ke apartemen mereka, karena melihat Delia yang tampaknya sudah tidak ada minat lagi untuk berjalan-jalan di luar. Ayo, kita kembali saja ke Indonesia. Aku tidak suka kamu di sini jadi perhatian para gadis. Aku tidak rela. Tiba-tiba saja Delia mengambil keputusan tersebut. Tentu saja Kaisar merasa sangat bahagia sekali dengan permintaan istrinya itu. Setelah sekian lama dibujuk untuk pulang ke Indonesia selalu saja gagal. Dan sekarang karena perasaannya sedang cemburu, Delia sendiri yang memintanya untuk kembali ke Indonesia. Kalau itu yang kamu mau, aku akan langsung mempersiapkan semuanya. Aku akan menyerahkan manajemen restoranmu kepada pihak profesional. Kau bisa percaya kepada mereka, ucap Kaisar sambil tersenyum kepada istrinya. Kaisar ingin segera langsung mengurus semuanya, karena dia sangat khawatir kalau Delia tiba-tiba saja berubah pikiran lagi, lalu tidak ingin pindah lagi ke Indonesia. Sayang, kau jangan merubah pikiranmu lagi ya, karena sangat susah loh untuk aku bisa mengurus kepulangan kita ke Indonesia. Ucap Kaisar memberikan ultimatum kepada istrinya untuk tidak berubah lagi keputusannya. Iya, aku tidak akan berubah pikiran. Kau bisa segera mengurus tentang kepulangan kita ke Indonesia, ucap Delia dengan datar. Sebenarnya selain masalah rasa cemburu itu, Delia pun merasa kasihan kepada suaminya, yang setiap hari harus bekerja keras untuk mengatur perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dan di beberapa negara lainnya. Kaisar selalu tampak kelelahan, dan Delia merasa tidak tega karena itu. Oleh karena itu hari ini Delia mengambil keputusan untuk kembali pulang ke Indonesia untuk meminimalkan energi Kaisar dalam mengurus perusahaannya. Kita jual saja restoranku, aku ingin fokus mengurus anak-anak kita, ucap Delia memberikan keputusan final mengenai restorannya. Kaisar tampak terperanjat sejenak, merasa tidak percaya dengan keputusan itu. Tidak apa-apa untuk tidak dijual, aku bisa mengatur manajemen profesional dalam mengurus restoran tersebut. Kau hanya tinggal memantaunya dari jauh, ucap Kaisar mencoba untuk menasehati Delia untuk merubah keputusannya itu. Kenapa kau tidak ingin aku menjual restoran itu? Tanya Delia tampak heran. Karena restoran itu bukankah sudah seperti anakmu? Kau yang telah membesarkannya dengan sepenuh hati. Kau pasti mencintainya. Aku tidak mau kalau suatu saat nanti kamu menyesali dengan keputusanmu itu untuk menjualnya, ucap Kaisar sambil menatap tajam kepada Delia. Terima kasih karena kau selalu mengerti tentangku. Aku akan berusaha untuk belajar mengerti tentangmu juga, janji Delia kepada suaminya, sehingga membuat Kaisar merasa sangat terharu dibuatnya. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Aku akan mengurus semuanya, sehingga kita bisa secepatnya pulang ke Indonesia, ucap Kaisar. Kaisar juga mengatur manajemen profesional untuk mengurus restoran Delia yang berada di Turki. Kini Delia hanya tinggal memantau dari jauh dan mendapatkan laba dari restoran tersebut, yang akan langsung otomatis masuk ke rekeningnya. Kaisar benar-benar mempersiapkan semuanya dengan matang sehingga mereka bisa kembali ke Indonesia dengan perasaan yang tenang dan damai tanpa harus memikirkan masalah apapun lagi di Turki. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu oleh Kaisar tiba, yaitu saat mereka kembali ke Indonesia. Terima kasih ya sayang karena kamu mau kembali bersamaku ke Indonesia, ucap Kaisar sambil menggenggam tangan Delia. Apakah kau ingin kita menemui kedua orang tuamu? Mereka pasti merindukanmu setelah lama tidak bertemu denganmu, ucap Kaisar kembali. Delia tampak terdiam, sepertinya sudah memikirkan sesuatu. Tampaknya kedua orang tuaku tidak pernah merindukanku. Bukankah kau lihat mereka tidak pernah satu kali pun menghubungiku? Delia dengan suara yang bergetar. Kaisar bisa merasakan perasaan Delia saat ini. Pasti perasaan Delia sangat terpukul dan sakit karena merasa telah dibuang oleh keluarganya sendiri.
Keluarganya demi bisnis keluarga, mereka telah memaksa Delia untuk menikah dengan Kaisar. Bahkan mereka tidak pernah sekalipun mempertanyakan bagaimana keadaan Delia saat ini setelah menjadi istri Kaisar. Tidak apa-apa, kita kunjungi mereka sebagai bentuk silaturahmi kita sebagai anak, ucap Kaisar sambil menggenggam tangan Delia. Kaisar sekarang menatap Deka yang sedang terlelap di dalam pelukannya. Kita akan memperkenalkan Deka kepada mereka sebagai cucu mereka, ucap Kaisar kembali. Delia menatap Kaisar dengan tatapan sebelumnya ada kesedihan di sana yang bisa dilihat oleh Kaisar. Mungkin mereka juga tidak peduli dengan Deka. Sudahlah, jangan menyakiti hati sendiri dengan datang kepada mereka, ucap Delia dengan nada sarkas. Kaisar kemudian memeluk Delia dengan erat. Kaisar berusaha untuk memberikan kekuatan kepada istrinya, yang tampaknya sedang bersedih memikirkan tentang keluarganya. Keluarga yang sudah lama tidak pernah berhubungan lagi dengannya sejak menikah dengan Kaisar. Percayalah padaku, pasti kedua orang tuamu memiliki kesulitannya sendiri. Kaisar berusaha menghibur istrinya. Lalu, kenapa kau juga tidak bisa mencoba untuk mengerti kesulitan dari ayahmu sendiri? Bahkan sampai sekarang kau belum bisa memaafkan dia, ucap Delia dengan menatap mata Kaisar. Masalahku dengan ayahku itu adalah kasus yang berbeda. Bagaimanapun aku menjelaskannya, kau tidak akan pernah mengerti, ucap Kaisar kemudian mengalihkan pembicaraan. Kalau kau tidak ingin menemui kedua orang tuamu, tidak apa-apa, aku tidak akan memaksamu, ucap Kaisar sambil menatap Delia. Delia menggelengkan kepalanya, lalu dia merebahkan kepalanya di pelukan Kaisar. Tidak apa-apa, ayo kita kunjungi mereka. Masalah mereka menerima kita atau tidak, biarkan itu menjadi urusan nanti, ucap Delia akhirnya memutuskan untuk ikut bersama Kaisar menemui kedua orang tuanya. Deka sudah diserahkan kepada pegawai yang akan telah diatur oleh Kaisar untuk menjadi pengasuh anak mereka. Delia masih terdiam, belum ada keinginan untuk berbicara dengan Kaisar. Kaisar bisa menangkap aura kesedihan di wajah sang istri. Sebenarnya aku adalah anak angkat dari kedua orang tuaku. Mereka mengadopsiku ketika mereka tidak bisa mempunyai anak. Aku digunakan sebagai pancingan oleh mereka agar mereka memiliki anak sendiri, ucap Delia dengan suara yang gemetar. Setelah mereka memiliki anak sendiri, sikap mereka mulai berubah padaku, bahkan cenderung tidak peduli padaku. Aku bisa merasakan kalau mereka mulai merasa terganggu dengan keberadaanku. Tampak Delia mulai meneteskan air matanya. Jadi, kau bukan anak kandung mereka? Tanya Kaisar sangat terkejut dengan berita yang baru dia ketahui itu. Delia mengangguk dengan derai air mata yang sudah tidak bisa dia bendung lagi. Pantas saja mereka begitu tega untuk menjadikanmu sebagai jaminan untuk investasiku di perusahaan mereka, ucap Kaisar dengan menggeram. Tampak ada kemarahan di mata Kaisar saat ini. Tidak apa-apa, biarlah itu menjadi semacam penebusan atas waktu mereka yang sudah mau dan sudi untuk merawatku lebih dari 2 tahun lamanya, ucap Delia dengan suara tersekat di tenggorokannya karena kesedihan yang terlalu mendalam. Delia bangkit dari kasur, kemudian dia membuka galeri ponselnya yang kini tengah memperlihatkan sebuah foto keluarga. Bukankah ini foto keluarga ayahmu? Kenapa tidak ada kamu di dalamnya? Tanya Kaisar dengan mengerutkan keningnya. Tadinya ibu angkat, dia membiarkanku untuk ikut di dalam foto keluarga itu. Tetapi Stella dan Bima, anak kandung mereka tidak mengizinkannya. Katanya tidak ingin merusak foto keluarga mereka dengan orang asing seperti aku. Tangis Delia pun kemudian pecah seketika. Kaisar menggenggam kedua tangannya, menahan kemarahan yang sedang bergejolak di dalam dadanya. Buku-buku jarinya bahkan sampai memutih. Keluarga yang sungguh keterlaluan, aku berjanji padamu, aku tidak akan memaafkan mereka, ucap Kaisar dengan matanya berapi-api, tapi Delia menggelengkan kepalanya. Tidak usah menyimpan dendam untuk mereka tidak layak menerimanya. Bagaimanapun mereka sudah berjasa dalam hidupku.
Kalau mereka saat itu tidak mau memeliharaku, mungkin saja aku akan menjadi gelandangan atau menjadi anak terlantar. Aku tetap berterima kasih atas kebaikan mereka, ucap Delia sambil menghapus air matanya. Kaisar langsung mencium kelopak mata Delia, yang kini mulai membengkak karena sejak tadi Delia terus menangis. Sudahlah sayang, kau jangan menangis lagi, oke? Bukankah kau bilang bahwa mereka tidak layak untuk kau benci? Maka mereka pun tidak layak untuk kau tangisi. Ucap Kaisar berusaha untuk menghibur hati Delia yang sedang merasakan kesedihan yang luar biasa. Benar, semua orang pasti merasa sedih ketika diperlakukan berbeda oleh orang yang kita anggap sebagai keluarga. Lepas dari itu, keluarga sesungguhnya ataukah keluarga angkat? Sebenarnya, apa arti dari keluarga? Delia mereka adopsi dan telah menjadi keluarga mereka, tetapi mereka tidak pernah merasa atau menganggap Delia sebagai bagian dari keluarga mereka. Kaisar saat ini benar-benar bisa memahami perasaan yang sedang dirasakan oleh istri yang dia cintai dengan setulus hati. Bersambung.